Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan video penemuan sebuah mayat di kampus Universitas Prima Indonesia atau Unpri Medan. Sebuah video berdurasi 15 detik yang merekam sosok yang diduga mayat terendam dalam bak air viral di media sosial. Lokasi penemuan mayat itu disebut dalam video adalah Universitas Prima Indonesia, Unpri, Medan, Sumatera Utara. Pada Senin, 11 Desember 2023 malam, kepolisian dari Polrestabes Medan mendatangi lokasi untuk memeriksa kebenaran video tersebut. Akan tetapi, dilaporkan bahwa anggota polisi telah dihalangi untuk masuk oleh pihak kampus. Pihak kampus Unpri tidak kooperatif karena sempat menolak pada saat kita mau lakukan olah TKP, kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fathir Mustafa. Meski ditolak, polisi tetap masuk ke dalam gedung dan langsung menuju lokasi tempat diduga mayat tersebut ditemukan. Namun, keberadaan bak air di lantai 9 gedung sudah tidak ada. Polisi lantas menyisir beberapa ruangan lain, hanya saja kondisinya terkunci. Hingga pada Rabu 13 Desember 2023 Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fathir, mengatakan pihaknya menemukan 5 jasad tanpa identitas di lantai 15 Unpri. Kelimanya terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kata dia, penemuan 5 mayat itu bermula dari penggeledahan dari lantai 9 sampai lantai 16. Saat tiba di lantai 15, polisi curiga dengan satu ruangan dengan bak semen dalam kondisi tertutup di sudut ruangan. Ketika dibuka bak tersebut, polisi menemukan 5 jenazah dalam kondisi ditumpuk. Kondisinya pun sudah keriput dan terdapat sedikit cairan bening. Kami temukan di paling sudut ruangan mayatnya, tempatnya tidak layak, jelas Fathir. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, Kolonel Purnawirawan, DRG Susanto, menyebut 5 mayat yang ditemukan polisi tersebut bukan korban pembunuhan di kampusnya. Kalaupun terjadi tindak pembunuhan di lingkungan kampus, maka ia sebagai salah satu pimpinan yang pertama akan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib, katanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa 5 mayat tersebut merupakan kadaver atau tubuh manusia yang diawetkan sebagai media belajar di laboratorium anatomi. Yang mana laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Unpri Medan memiliki 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu Profesor Jacobus Tarigan pada tahun 2005, jelasnya. Namun demikian, ia tidak menjelaskan identitas dari kelima kadaver tersebut, termasuk dari mana diperoleh. Yang pasti klaimnya, setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadaver telah diatur di undang-undang. Susanto justru mengaku menyesalkan tindakan polisi saat menemukan 5 mayat di dalam kampusnya. Menurutnya, pimpinan universitas tidak pernah dimintai keterangan secara resmi oleh polisi ketika melakukan penggeledahan karena kedatangan polisi hanya berdasarkan video yang beredar di media sosial. Kami sangat menyesalkan tindakan oknum polisi dari Polrestabes Medan yang kurang koordinasi karena pimpinan universitas yang tidak pernah dimintai keterangan secara resmi, ujarnya. Beberapa orang yang diduga anggota polisi datang pada malam hari dan memaksa untuk masuk tapi dicegat oleh Satpam. Meski akhirnya diberikan izin. Di hari berikutnya yakni Senin, 12 Desember 2023, penggeledahan dilanjutkan dari pagi sampai malam. Disitulah polisi menemukan 5 mayat di bak laboratorium anatomi di lantai 15. Saya Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Gigi Susanto MKes. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2023, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, selaku salah satu pimpinan fakultas di Universitas Prima Indonesia, menjelaskan berita yang sedang simpang siur tentang ditemukan 2 mayat korban pembunuhan di lingkungan kampus Unpri. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dengan tegas saya nyatakan tidak ada kasus pembunuhan di lingkungan Unpri seperti yang diisukan di masyarakat. Bila memang ada terjadi tindak pembunuhan di lingkungan Unpri, maka saya sebagai salah satu pimpinan adalah orang yang pertama yang akan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, Unpri Medan memiliki fakultas kedokteran yang berdiri sejak tahun 2008, dan di fakultas kedokteran tersebut memiliki beberapa laboratorium untuk menunjang proses belajar mengajar.
Salah satu lab adalah lab anatomi atau ilmu urai. Di dalam laboratorium anatomi, salah satu media belajar adalah kadaver, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Di laboratorium anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Arijan, DAAI AAK pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadaver sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Ketiga, kami sangat menyesalkan tindakan oknum polisi dari Polrestabes Medan yang kurang koordinasi karena pimpinan universitas tidak pernah dimintai keterangan secara resmi. Pada tanggal 11 Desember 2023, beberapa oknum yang mengakui polisi mendatangi Unpri pada malam hari mendesak untuk melakukan penggeledahan di kampus Unpri. Untuk diketahui, pada malam hari tidak ada petugas yang bisa mendampingi, tetapi mereka memaksa untuk masuk dan Satpam akhirnya memberikan izin untuk menggeledah dan tidak didapati apapun pada saat itu. Kemudian di hari berikutnya, penggeledahan dilanjutkan kembali pada pagi hari sampai dengan malam hari dan dijumpai 5 kadaver di dalam bak kadaver pada lab anatomi. Kemudian kadaver tersebut dikeluarkan dari tempatnya untuk diperiksa, kemudian dikembalikan lagi ke bak kadaver. Yang sangat kami sesalkan, pada saat penggeledahan pada tanggal 12 Desember 2023 ada perintah untuk mengosongkan kampus. Padahal saat itu sudah diberikan izin untuk pemeriksaan. Dengan perintah tersebut, pihak kampus sangat keberatan dan pada saat yang bersamaan sedang berlangsung proses pembelajaran, kuliah, praktikum, dan ujian. Dan bahkan ada ancaman untuk mempolis lain kampus sehingga memancing keributan yang bisa mengganggu kenyamanan proses belajar mahasiswa dan dapat memicu keributan mahasiswa dengan polisi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami meminta kepada Bapak Kapolda untuk menindak oknum yang telah bertindak semena-mena di Unpri. Kami juga ingin menanyakan urgensi oknum-oknum tersebut menggeledah tanpa adanya surat perintah penggeledahan kepada kami. Informasi yang kami terima bahwasanya telah terjadi pembunuhan di lingkungan Unpri. Bila ada kasus pembunuhan tersebut, maka kami hendak bertanya kepada Bapak Polisi yang terhormat. Yang pertama, kejadian pembunuhan tersebut di mana? Yang kedua, siapa pelapor kasus pembunuhan tersebut? Yang ketiga, siapa korban pembunuhan tersebut? Yang keempat, siapa pelaku pembunuhan tersebut? Yang kelima, apakah ada alat bukti pembunuhan tersebut dan adakah saksi kejadian tersebut? Harapan kami kepada bapak-bapak sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan melayani masyarakat untuk dapat bekerja secara profesional dan memperhatikan semua aspek dan efek dari tindakan yang dilakukan. Karena kampus merupakan institusi pendidikan yang memiliki integritas. Terima kasih. Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia tahun 2010. Saya, Dr. Korin Fadila, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia tahun 2011. Saya, Dr. Redo, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia tahun 2014. Sejak saya berkuliah di FK Unpri pada tahun 2011, salah satu mata kuliah kami adalah anatomi. Dan untuk memenuhi praktikum anatomi, kami menggunakan kadaver yang ada di laboratorium anatomi FK Unpri. Dengan adanya berita simpang siur tentang ditemukan mayat di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, kami sebagai alumni sangat menyayangkan berita yang menunjukkan amal-amal kami. Dapat kami jelaskan, kadaver-kadaver tersebut telah ada dan digunakan sebagai media pembelajaran pada saat praktikum anatomi sejak kami kuliah dulu. Dan dapat kami tambahkan
menambahkan bahwa dosen yang mengajar praktikum anatomi di FK Unpi adalah almarhum Profesor Dr. Jacobus Tarigan, AAI DAAK. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe.